Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Sofi Ardila dengan NIM 250102600040, semester 2 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Banten. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan entitas pada IRD. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama memahami entitas penamaan strong dan weak entity. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih singkatan dari IRD itu apa? Jadi IRD itu diambil dari bahasa Inggris yang berarti Entity Relation Diagram. Apa itu entitas? Entitas adalah objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang datanya perlu disimpan dan dikelola dalam bisnis data. Entitas dapat didefinisikan secara unik dan memiliki atribut. Nah, jadi entitas ini dia tuh seperti beda dari yang lain. Dia digunakan di berbagai bidang untuk merujuk pada sesuatu objek yang nyata secara fisik, seperti konsep, unit bisnis maupun entitas data. Nah, di sini ada contoh entitas dan atributnya. Kalian tahu nggak sih kalau entitas itu dibagi beberapa konteks. Jadi di sini contohnya itu saya mengambil contoh mahasiswa. Mahasiswa itu masuk ke dalam konteks sistem basis data. Dan selanjutnya ada produk dan pelanggan, itu dia masuk ke hukum dan bisnis atau akuntansi. Jadi itu dia beberapa contoh konteks di dalam entitas dan atributnya. Nah, kita lanjut nih ke topik selanjutnya. Kalian penasaran gak sih gimana cara membuat nama entitas yang baik? Nah, di dalam sini kalian bisa menggunakan kata benda. Itu harus tunggal ya. Contohnya mahasiswa. Dan namanya juga harus jelas dan mudah dipahami. Setelah itu mewakili satu objek dan konsisten. Konsistennya itu kenapa sih kita harus konsisten dalam membuat nama entitas yang baik? Karena kalau kita konsisten itu supaya kita dapat memahami apa yang kita tulis di dalam data tersebut. Selanjutnya kita masuk ke topik strong entity. Strong entity, apa sih strong entity itu? Adalah entitas yang kuat. Nah, definisi strong entity itu adalah entitas yang dapat berdiri sendiri karena memiliki primary key yang unik. Nah, kalian tahu nggak sih primary key itu apa? Primary key itu dia tuh kayak disebut kunci utama. Kunci utama dalam suatu nilai untuk mengidentifikasi atau membedakan antara record dan database. Nah, strong entity ini adalah diagram yang kuat. Jadi dia itu identitas sendiri, tidak bergantung pada entitas lain, dapat didefinisikan tanpa bantuan entitas lain. Contohnya, contoh satunya itu ada mahasiswa, NIM sebagai PK. Contoh keduanya itu yang sesuai konteksnya itu dia masuk ke bisnis, yaitu produk. Di dalamnya itu ada kode produk sebagai PK-nya. Nah, strong entity digambarkan dengan persegi panjang tunggal dalam diagram IRD. Selanjutnya nih kita masuk ke dia tuh seperti sebaliknya strong entity, yaitu weak entity, artinya diagram yang lemah. Nah, definisi weak entity itu seperti apa sih? Dia itu seperti entitas yang tidak dapat berdiri sendiri karena tidak mempunyai primary key yang unik. Nah, jadi kalian tahu kan bedanya strong entity dan weak entity di situ? Weak entity itu dia mempunyai karakteristik yang bergantung pada strong entity karena dia itu mempunyai atribut yang lemah. Jadi dia itu harus
berelasi kepada strong entity. Nah, karakteristiknya yang lainnya itu dia memiliki partikel K, bukan primary K yang penuh. Selanjutnya, identifikasi gabungan partial K plus PK owner entity. Contoh dari weak entity itu seperti detail pesanan, no urut barang itu sebagai partial K plus nomor pesanan. Contoh kedua ada anggota keluarga pegawai, nama anggota plus NIP. Weak entity digambarkan dengan persegi panjang ganda atau double rectangle pada diagram IRD. Contoh dari strong dan weak entity. Di sini ada contohnya, mahasiswa, NIM sebagai PK, nama, alamat. Itu dia strong entity. Produk, kode produk sebagai PK, nama produk, harga, strong entity. Detail pesanan, nomor urut barang sebagai partial K plus nomor pesanan itu adalah weak entity. Oke, selanjutnya perbedaan strong dan weak entity di sini kita bahas karena sebelumnya juga kita sudah membahas ya. Perbedaannya udah pasti beda karena strong itu kuat dan weak itu lemah. Dia itu perbedaannya kalau yang strong entity dapat berdiri sendiri, sedangkan yang weak entity bergantung pada entitas lain. Jadi kalau misalnya weak itu lemah, jadi dia bergantung pada strong entity yang kuat. Terus primary K itu dari strong entity, dia memiliki PK unik sendiri, itu weak entity, dia hanya mempunyai partial K yang lemah. Identifikasi data strong entity dari PK sendiri, weak entity dari PK owner plus partial K. Simbol IRD strong entity persegi panjang, sedangkan weak entity persegi panjang ganda. Bentuk gambar strong entity digambarkan dengan persegi panjang tunggal, single rectangle dalam diagram IRD. Simbol ini menunjukkan entitas yang dapat berdiri sendiri dengan primary K yang unik. Contoh strong entity sudah dijelaskan dari awal. Kalian bisa lihat gambar yang di samping juga. Bentuk gambar weak entity pada IRD. Weak entity digambarkan dengan persegi panjang ganda dalam diagram IRD. Ciri simbol weak entity persegi panjang ganda, dua kotak bertumbuk menandakan entitas tidak mandiri. Oke, jadi sudah jelas sekali perbedaannya tadi. Contohnya detail pesanan, anggota keluarga, belah ketupat ganda, identify relationship yang menghubungkan weak entity ke strong entity ownernya. Selanjutnya, identify relationship. Hubungan identifikasi menghubungkan weak entity dan strong entity-nya. Digambarkan dengan belah ketupat ganda. Contohnya detail pesanan, weak entity tidak bisa didefinisikan tanpa strong entity-nya. Nah, identify relationship adalah satu-satunya relasi yang menghubungkan weak entity ke strong entity. Itu bisa kalian lihat yang kotak-kotak kecilnya itu adalah kesimpulan dari materi yang di dalam sini. Nah, kesimpulannya adalah objek penting yang datanya disimpan dalam basis data. Nama entitas yang baik harus jelas, singkat, konsisten, dan berupa kata benda. Strong entity memiliki primary K sendiri dan dapat berdiri sendiri. Weak entity bergantung pada strong entity untuk identifikasi. Oke, jadi itu dia penjelasan singkat tentang materi IRD ini. Jadi itu dia. Saya Marsha Safi Ardila pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata atau kurang mengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're